Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaludin dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 10120054. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja. Tugas ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang dilaksanakan oleh Bapak Pulze Pulung Puryana SEMSI. Baik teman-teman, ya apa sih manajemen kinerja itu? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen kinerja tersebut. Ya, manajemen kinerja adalah sebuah upaya komunikasi antara pihak atasan dengan karyawannya dan dilakukan secara terus-menerus ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar target atau visi utama perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, performance management harus bisa dijalankan dengan efektif oleh setiap perusahaan ataupun organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada komponen sistem manajemen kinerja. Nah, ada apa saja sih komponen sistem manajemen kinerja itu? Nah, melansir dari The Balance Scale, sistem manajemen kinerja terdiri dari sejumlah komponen penting, yaitu di sini ada pembuatan deskripsi atau penjabaran kerja secara jelas sesuai dengan yang telah direncanakan saat perekrutan pekerja. Yang selanjutnya yaitu memilih calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan untuk diwawancara. Jadi kita itu memilih karyawan yang pantas untuk diwawancara sebelum kita menunjuk karyawan tersebut untuk menjadi karyawan di perusahaan kita. Dan selanjutnya menjalani sesi wawancara pada calon pekerja sebagai upaya seleksi dan kelayakan untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita menanyai calon karyawan mengenai kesanggupan dalam meraih target atau tujuan perusahaan serta memenuhi job desk atau deskripsi pekerjaan sesuai ketepatan sebelumnya. Yang selanjutnya menjalani seleksi pada calon karyawan melalui sejumlah proses atau tahapan yang dilandaskan pada budaya perusahaan, ya. Dan selanjutnya memberi karyawan pekerjaan terhadap calon karyawan terpilih, termasuk menjelaskan kelebihan perusahaan, gaji, tunjangan, dan fasilitas yang lainnya. Yang selanjutnya kita menyambut pegawai baru melalui aktivitas orientasi, di mana kita itu mengenalkan pada mentor atau atasannya dan juga serta budaya perusahaan itu seperti apa, kita kenalkan kepada calon karyawan tersebut. Yang selanjutnya menciptakan standar kinerja sesuai ukuran pada karyawan terpilih. Dan yang selanjutnya memberikan fasilitas pelatihan, memberikan pembinaan serta timbal balik pada karyawan, berdiskusi terkait perkembangan kinerja secara rutin dengan karyawan, menyusun sistem penghargaan khusus terkait sejumlah pencapaian maupun kontribusi dari karyawan tersebut. Dan selanjutnya yaitu kita menawarkan pengembangan atau promosi karir seperti transfer karyawan, pergeseran posisi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya melakukan evaluasi serta mencari tahu penyebab saat terdapat karyawan yang melakukan resign. Ya, komponen tersebut memang tidak bisa dipukul rata dimiliki oleh setiap jenis perusahaan. Ya, meski begitu, secara prinsip dan unsur, mayoritas perusahaan atau organisasi mempunyai komponen-komponen tersebut guna menciptakan performance manajemen yang baik. Nah, setelah tadi selanjutnya ada siklus manajemen kinerja. Ya, pada prosesnya terdapat 4 siklus manajemen kinerja yang kita bisa ikuti. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu monitoring, yang ketiga itu reviewing, yang keempat adalah penghargaan. Nah, di sini ada perencanaan. Ya, dalam tahap ini diskusi akan dilakukan oleh pihak manajemen bersama direktur perusahaan terkait tujuan serta hal-hal yang diinginkan dicapai perusahaan, entah itu dalam jangka pendek, jangka panjang maupun secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu ada monitoring.
Secara umum, proses monitoring hanya dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Pada tahap ini, manajer perlu melakukan sejumlah cara guna memastikan apakah beberapa tujuan yang telah direncanakan dapat diraih. Nah, kalau nantinya ditemukan kendala pada karyawan, pihak manajer wajib membantu menyelesaikan perkara tersebut. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada reviewing. Selanjutnya, pengkajian atau reviewing secara 2 arah. Ya, di setiap penghujung tahun pihak karyawan dan manajemen akan berdiskusi terkait segala tujuan yang ditetapkan sejak awal dapat diraih dengan baik atau tidak. Ya, tahap ini dinilai penting karena manajer dapat melakukan sejumlah kolaborasi dengan karyawan. Ya, semakin besar peran pekerja, maka akan semakin terpacu dan terdorong pula mereka untuk setia bekerja pada perusahaan tersebut. Ya, berbagai hal yang perlu dikaji antara lain realitas tujuan yang telah ditetapkan sejak awal serta bagaimana karyawan bisa mendapatkan keahlian atau pengalaman baru. Nah, dan selanjutnya yang keempat itu ada penghargaan. Nah, penghargaan di sini adalah tahap manajemen kinerja yang tak boleh dilewatkan. Alasannya kenapa? Karena reward atau penghargaan merupakan hal yang mampu meningkatkan etos dan semangat kerja dari karyawan. Ya, jika perusahaan tidak mampu memberi penghargaan yang cukup, semangat kerja para karyawannya tentu akan berkurang dan berpotensi untuk mencari kerja di tempat yang lain. Ya, pemberian penghargaan bisa berupa peningkatan gaji atau jatah cuti, pemberian bonus, promosi jabatan, testimoni tertulis dan banyak lagi yang lainnya. Teman-teman, di sini ada metode memaksimalkan dampak manajemen kinerja. Nah, yang pertama itu tingkatkan intensitas evaluasi kerja hingga beberapa kali dalam 1 tahun. Yang kedua, melakukan kegiatan OKR agar standar pencapaian pribadi dapat diselesaikan dengan tujuan dari perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sistem feedback atau umpan balik dari karyawan agar aktivitas monitoring dapat dilakukan dengan lebih efektif. Yang keempat, manajer perlu menjadi pengajar atau mentor yang mampu memberi pengarahan dan latihan. Yang kelima, mengembangkan standar untuk menjadikan sebagai indikator pada performa kinerja dan lebih efektif. Nah, di sini juga ada teman-teman perbedaan manajemen dengan penilaian kinerja. Apa sih itu perbedaannya? Ya, tak jarang ya manajemen kinerja disetarakan dengan penilaian kinerja. Padahal penilaian kinerja adalah cara atau proses manajemen perusahaan memberikan masukan atau umpan balik yang berkaitan dengan performa atau hasil kerja karyawan agar bisa meningkat ya. Selain itu, manajemen kinerja dengan penilaian kinerja memiliki beberapa perbedaan. Lain teman-teman, di sini ada perbedaan antara manajemen dengan penilaian kinerja. Ya, di sini manajemen kinerja dalam penekanannya, manajemen kinerja berfokus pada hal integrasi guna kerja karyawan dapat sesuai tujuan perusahaan serta membantu perusahaan dalam mencapainya. Sedangkan penilaian kinerja lebih menekankan masukan dan evaluasi terhadap karyawan. Lalu di sini juga ada tujuannya. Manajemen kinerja bertujuan menetapkan, memperbaiki serta mengevaluasi performa karyawan. Dengan begitu, performa karyawan dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Sedangkan penilaian kinerja menambah kinerja karyawan, mengembangkan keahlian dan bakat karyawan serta menumbuhkan budaya perusahaan. Nah, di sini juga ada keterlibatan karyawan. Dalam manajemen kinerja, keterlibatan karyawan, pihak karyawan mampu memberikan kontribusi serta umpan balik atau feedback yang dapat dibicarakan dengan pihak manajer. Sedangkan dalam penilaian kinerja, biasanya keterlibatan karyawan dilakukan manajer karyawan dan tak terlalu melibatkan karyawan, bahkan tidak sama sekali. Nah, yang selanjutnya itu ada syarat wajib dipenuhi dalam taktik manajemen kinerja. Ya, saat menjalankan manajemen kinerja terhadap sejumlah alat yang wajib dipenuhi antara lain manajemen mutu atau ISO, Lean Six Sigma, Balance Scorecard BSC ya, Malcolm Baldrige atau MBNQA QA ya.
dan Six Sigma dan sebagainya. Namun alat-alat itu perlu memenuhi beberapa syarat seperti dalam merealisasikan tujuan perusahaan perlu memiliki strategi yang jelas ya. Terus terdapat reward dan punishment guna meningkatkan serta menjamin konsistensi perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada pantau dan evaluasi performa karyawan dengan manajemen kinerja. Ya, melalui penjelasan yang di atas yang telah disampaikan dapat disimpulkan jika manajemen kinerja merupakan alat yang dapat memudahkan manajer untuk memantau serta mengevaluasi performa dari karyawannya. Tujuannya apa? Manajemen kinerja ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan efektif bagi karyawan maupun perusahaan. Dengan begitu, kemampuan perusahaan dalam mencapai target atau tujuannya dapat berjalan dengan lebih optimal dan juga terstruktur sehingga akan terjamin ya kelangsungannya. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai manajemen kinerja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata ataupun dalam menjelaskan materi yang mungkin kurang lengkap ataupun kurang jelas. Mohon dimaafkan. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.